Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Anjeli Melda Utasoid. Saya dari Sekolah SMA Negeri 3 Medan, saya kelas 19. Di sini saya ditugaskan untuk membuat sebuah materi mengenai penelitian sejarah. Materi yang akan saya sampaikan antara lain, 1. Pengertian dari penelitian sejarah, 2. Langkah-langkah dalam penelitian sejarah, dan 3 adalah contohnya. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian penelitian sejarah. Pengertian penelitian sejarah merupakan sebuah metode sejarah yang memuat suatu sistem dari cara-cara yang benar untuk memperoleh kebenaran sejarah. Dengan kata lain, penelitian sejarah adalah penelitian yang berupaya untuk mempelajari, memahami, dan menafsirkan peristiwa masa lalu, dengan tujuan untuk mencapai wawasan atau kesimpulan tentang orang atau kejadian yang terjadi di masa lalu. Materi yang kedua ada langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Dalam menjalankan sebuah penelitian sejarah, tentunya seorang sejarawan tidak bisa sembarangan menentukan sumber atau memetakan hasil pengamatannya. Adapun tahap atau langkah dalam penelitian sejarah terdapat 5 langkah, antara lain 1. Pemilihan topik. Langkah pertama yang harus dilakukan seorang sejarawan adalah menentukan judul dan topik yang akan diteliti. Peneliti harus memilih topik kedekatan emosional atau intelektual, di mana kedekatan emosional berarti topik yang dipilih harus disenangi, sementara kedekatan intelektual, peneliti harus menguasai topik yang dipilih. Langkah yang kedua adalah mencari bukti atau bahan sumber. Langkah kedua adalah mencari bukti atau bahan sumber yang dibutuhkan ke depannya, atau bukti bahan sejarah ini biasanya bersifat heuristik atau berhubungan dengan penelitian baru. Langkah dari penelitian ini adalah mencatat bahan sumber yang didapatkan dari studi pustaka. Yang ketiga adalah menilai dan menguji bahan sumber atau verifikasi. Dalam menilai tingkat intensitas sebuah sumber, maka dilakukan pengujian dengan mendatangkan kritik luar dan kritik dalam. Kritik ini digunakan untuk menunjukkan adanya kebenaran pada penelitian sejarah. Yang keempat ada konstruksi dan komunikasi. Setelah menilai dan menguji bahan sumber hasil analisisnya, sejarawan biasanya dituangkan ke dalam sebuah tulisan. Dalam tulisannya, hasil penelitian sejarah, bahan yang digunakan harus logos, sederhana, dan ilmiah. Yang kelima ada historiografi. Hasil konstruksi dari sebuah peneliti sejarah disebut historiografi. Historiografi adalah proses penulisan sejarah sekaligus menjadi akhir tahapan dari metode penelitian sejarah. Contoh dari penelitian sejarah adalah sejarah Kerajaan Majapahit. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.